Kalau secara Tapi garis saya besar, orang Katolik ada pakai salib juga. iya, tapi secara garis besar sebenarnya sama seperti itu. Ada Sama-sama perbedaan-perbedaan menyembah Tuhan ya, Yesus kan? tapi ada perbedaan-perbedaan yang tentu saja itu menjadi hal-hal yang fundamental juga. Tapi itu alangkah lebih baiknya kalau bertanya kepada yang Katolik seperti itu. Apa perbedaannya? Orang saya lihat mereka sama-sama pakai salib. Kalau masalah ritualisme seperti pakai salib, ada juga orang Islam yang pakai salib. Enggak. Ada. Orang ateis juga banyak yang pakai salib. Gimana? Orang Kristen juga pakai hijab besar, tiba-tiba di dalamnya pakai salib. Begini ya Kak Diajeng. Kalau sesuatu itu tidak ditentukan dari atribut-atribut. Saya kasih contoh. Ada orang yang pakai jilbab, pakai apa namanya yang tutupan itu seperti ninja sampai bawah itu, tapi sampai Indomaret dia maling susu ada. Jadi nggak ngaruh, bukan yang seperti itu. Yang terpenting itu adalah bagaimana. Penjelasannya nggak nyambung deh. Perbedaannya di mana? Orang sama-sama Kan pakai tadi sudah salib. saya bilang, kalau hanya sekedar pakai salib itu nggak bisa dibilang perbedaan persamaan. Ya sama aja, orang salib kok tandanya strip begitu. Apanya yang beda? Jadi kalau menurut Anda ini sesuatu itu ditentukan dari penampilannya gitu ya? Bukan penampilannya, saya tanya. Tadi katanya penampilan gimana? Bukan penampilan, kakak yang salah dengar. Didengerin telinganya, dipasang baik-baik. Saya Ya tanya. udah kepasang dari tadi gimana? Iya, dengerin dong. Kita turutin lah. Nih ya, dengerin. Ini anak kecil mau nanya nih. Aku lihat tuh Katolik itu pakai salib, terus mereka sebut-sebut Yesus, terus Kristen juga pakai salib, sembah lambang keagamaan mereka itu salib Sembah kan? lambang. Bukan, maksudnya itunya loh, ya saya kurang paham ya namanya Kristen. Aduh, Ya, kalau kurang setahu paham saya dibawa dulu dah. Kalau kurang paham dibawa dulu ya. Kalau kurang paham dibawa dulu. Nanyanya juga nggak paham, gimana mau nanya? Kita nggak ada poinnya, yang nanya nggak paham juga. Salam sejahtera, Oke, kita lanjutkan ya. Pada masa Yesus, para ahli Taurat bertanya, bukan keinginan mengetahui, tapi untuk memojokkan Yesus. Begitulah Yesus mengenal hati setiap manusia. Demikianlah juga pada saat ini. Tapi mungkin ada orang tidak bertanya, tapi ingin mengetahui. Jadi sesungguhnya antara Protestan dan Katolik ataupun karismatik tidaklah berbeda, melainkan satu dalam Kristus Yesus. Ada tertulis Korintus 12 ayat 12 sampai 14, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh, karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Galatia 3 ayat 28. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki ataupun perempuan, karena semua adalah satu dalam Kristus Yesus. Efesus 4 ayat 4 sampai 6. Satu tubuh dan satu roh. Sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman. Satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua. Allah yang di atas semua dan oleh semua
dan di dalam semua. Ayat-ayat ini menekankan bahwa kita semua yang percaya kepada Kristus adalah bagian dari satu tubuh dan tidak boleh ada perbedaan atau diskriminasi. Dalam bimbingan Roh Kudus, Paulus berkata kepada jemaat yang tinggal di Korintus Yunani dalam Korintus 1 ayat 12 sampai 13. Yang aku maksud ialah bahwa kamu masing-masing berkata, aku dari golongan Paulus, atau aku dari golongan Apolos, atau aku dari golongan Kefas, atau aku dari golongan Kristus. Adakah Kristus terbagi-bagi? Adakah Paulus disalibkan karena kamu? Atau adakah kamu dibaptis dalam nama Paulus? Terima kasih saudara-saudaraku untuk yang ingin mengetahui perbedaan antara Protestan, Katolik, dan Karismatik. Sesungguhnya itu tidak ada. Semoga hal ini bisa membantu. Sekian dan terima kasih.